Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Amatilah gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan pedesaan. Di mana tempat tinggalmu? Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Ayo berlatih. Ceritakan tentang lingkungan tempat tinggalmu. Nyamankah kamu dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apa alasanmu? Tuliskan cerita pada selembar kertas, kemudian bacakan di depan teman-temanmu. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Ayo membaca. Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna berikut. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri.
Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih, permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati, seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Disadur dari Dianka, 100 Cerita Rakyat Nusantara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di depan. 1. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tokoh dalam cerita tersebut adalah raja, permaisuri, dan putri raja. Kemudian 2, di mana raja melakukan pertapaan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah raja melakukan pertapaan di hutan. 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah berupa kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah permaisuri merasa sedih karena putrinya tidak mau mengenakan kalung yang ia berikan. 5. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sifat putri pada cerita tersebut adalah tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Ayo berlatih. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian tulislah informasi yang kamu peroleh. Nah, di sana terdapat kolom ya, cerita fiksi dan ciri-cirinya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang, dapat pula berdasarkan fakta yang diolah menjadi cerita yang menarik. Kemudian ciri-cirinya: 1. Merupakan cerita rekaan atau fakta yang diolah pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan 5. Menggunakan bahasa tidak baku. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ayo mengamati. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya.
baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Ayo mencoba. Buatlah kelompok terdiri atas 3 orang. Kelompokmu akan melakukan percobaan untuk membedakan gaya dan gerak. Mendorong dan menarik meja. Tujuan membedakan gaya dan gerak. Alat, meja. Langkah kegiatan 1. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. 2. Doronglah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu. 3. Tariklah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu. Ayo menulis. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat didorong, meja bergerak dan berpindah tempat. 2. Ke arah manakah meja saat didorong? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah meja akan bergerak ke arah depan, berpindah tempat, menjauhi pendorong. 3. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat ditarik pun meja bergerak, berpindah tempat. 4. Kemana arah meja saat ditarik? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang, berpindah tempat, mendekati penarik. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom perbedaan gaya dan gerak ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukan ataupun berubah bentuk. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 4 SD. Supaya mereka juga lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.